Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita diberkati Tuhan, amin. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Terima kasih, hari ini kami bersama-sama beribadah keluarga kami, jemaat Tuhan yang beribadah. Tuhan berkati kami, bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan terangi setiap ayat kata firman menjadi tuntunan, berkat kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang harapan dan masa depan. Mari kita baca dalam Amsal 23 ayat 18, demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harapan dan masa depan ini sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya tanya, apakah saudara punya harapan? Apakah saudara punya masa depan yang pasti dalam hidup saudara? Saudaraku bersama dengan Tuhan, saudaraku saya sangat yakin saudaraku kita orang percaya, harapan kita dan masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Amsal mengatakan karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan hari-hari ini banyak orang yang takut masa depan. Hari ini banyak orang yang tidak punya pengharapan. Saudaraku, di tengah situasi, kondisi, saudaraku, pandemi virus corona yang belum selesai, yang semakin banyak ini saudaraku, maka di sana orang banyak berpikir ke depan, bagaimana tentang bisnisku, bagaimana dengan usahaku, bagaimana dengan pekerjaanku, bagaimana dengan studi sekolah, saudaraku, yang hari-hari ini harus kita lalui secara online, saudaraku. Banyak orang kemudian merasa takut, bahkan banyak orang kemudian takut masa depan, banyak orang yang takut tentang bagaimana nanti masa tuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan itu terjadi kepada seseorang ketika dia tidak punya masa depan, tidak memiliki harapan. Ketika orang kehilangan harapan dan tidak punya masa depan, maka mereka mengalami ketakutan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari dalam hidup kita sepenuhnya bahwa langkah hidup kita, perjalanan hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Karena itu kita harus dapat memastikan dalam hidup kita, dalam hati kita, bahwa hidup kita terjamin dalam tangan Tuhan. Mari kita belajar saudaraku hari ini firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kita, pengertian kita tentang firman Tuhan, tentang hidup kita, supaya kita punya harapan dan kita mempercayai masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kita baca saudaraku dalam Markus pasal yang keempat, Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat ke-41. Di sana berbicara tentang kisah angin ribut diredakan. Saya tidak bacakan ayat ini, saudara baca nanti di rumah, saudara renungkan kembali. Namun akan saya bacakan ayat-ayat yang menjadi perenungan kita hari ini. Saudaraku, dari peristiwa itu apa yang harus kita ambil, apa yang dapat kita pelajari, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, kalau saudara baca dalam Markus pasal yang keempat ayat 35, di sana dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudaraku, yang pertama, saudara, yang harus kita yakini bahwa ketika hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan pastikan kita sampai tujuan. Saudaraku, Tuhan akan menuntun langkah hidup kita sampai kepada tujuan kita dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara baca dalam ayat itu katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita bertolak ke seberang. Tuhan tidak punya rencana terhadap murid-murid bersama-sama dalam perahu untuk tinggal di tengah danau. Tidak, saudaraku, tetapi Tuhan mengajak mereka untuk mencapai garis, yaitu finish di mana? Di seberang. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan menuntun langkah hidup kita hari demi hari sampai kita mencapai masa depan bersama dengan Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan itu harus ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan itu senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan yang indah, masa depan yang indah, Tuhan janjikan dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 terus baca, Tuhan itu akan memberikan kepada kita masa depan penuh dengan pengharapan. Artinya apa, saudaraku? Kita harus yakini bahwa Tuhan menuntun langkah hidup kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Untuk apa, saudaraku? Masa depan yang indah di dalam Tuhan. Karena itu, saudaraku dan Tuhan, ketika para murid
diajak oleh Tuhan, mari bertolak ke seberang, selaku murid-murid mereka berangkat bersama dengan Tuhan. Artinya apa, selaku murid-murid mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Nah, saya mengatakan kepada saudara bahwa ketaatan kepada firman Tuhan itu akan menghasilkan pengenalan kita akan Tuhan. Ketaatan kita untuk mendengarkan suara Tuhan akan menghasilkan pengenalan kita kepada Tuhan. Nanti kalau kita pelajari lebih lanjut, bagaimana pada akhirnya para murid mengenal Tuhan itu ada sebagai Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang luar biasa yang ada di tengah-tengah mereka. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sangat percaya apapun boleh terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan menyertai kita. Masa depan, karir, pekerjaan, jodoh, apapun tentang hidup kita, semua ada dalam tangan Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita percaya, berharap kepada Tuhan bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita pada sampai tujuan kita ke seberang. Di sana Tuhan akan berikan janjinya dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku Tuhan, apa yang kita dengar ini penting dalam hidup kita hari-hari ini. Mari kita dengar Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, mari kita bertolak ke seberang. Mari kita taat seperti para murid. Kita jalan terus bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Banyak dengarlah firman Tuhan dan taatlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Karena itu akan menuntun langkah hidup kita untuk mencapai masa depan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, yang kedua, apa yang harus kita lakukan dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah ini, saudaraku, yang kedua, bahwa masalah itu bisa datang kapan saja dalam hidup kita, walaupun kita bersama dengan Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 23, saudaraku, kisah yang sama, saudaraku, tentang angin ribut diredakan, namun saya ambil dari Lukas pasal 8 ayat 23. Di sana dikatakan demikian, dan ketika mereka sedang berlayar, Tuhan Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Saudaraku, mereka dalam bahaya. Kenapa, saudaraku? Karena tiba-tiba di sana dikatakan sekonyong-konyong turunlah taufan, turunlah badai, dan mereka dalam bahaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita, dalam harapan kita untuk mencapai masa depan, sekalipun kita bersama dengan Tuhan, masalah apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan masalah bisa tiba-tiba datang dalam hidup kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap yakini, asalkan Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhan juga akan senantiasa menolong dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bersama dengan kita, apapun yang terjadi, maka itu tidak akan membuat kita binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam ayat tadi kita baca bahwa Tuhan mengatakan, mari kita bertolak ke seberang. Artinya, saudaraku, Tuhan tidak akan membuat murid-murid binasa dalam danau itu, tapi mereka pasti akan sampai ke seberang. Apapun yang terjadi, sekalipun ada badai, sekalipun ada gelombang, sekalipun ada masalah dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup menolong kita, dan Tuhan membawa kita sampai kepada seberang, ke tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 4 ayat 13, di sana dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, kata Rasul Paulus, apapun itu, asalkan di dalam Tuhan, maka kita akan dapat menanggungnya. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena itu, saudaraku yang Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan percaya masa depan kita dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan bersedia menolong hidup kita. Yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Kalau sudah baca dalam Markus pasal 4 ayat 38, maka di sana dikatakan, jangan salah kita menilai Tuhan. Saudaraku, jangan kita salah menilai Tuhan. Markus pasal 4 ayat 38, di sana demikian saya bacakan. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudaraku, ketika angin badai itu turun dalam danau itu dan menimpa perahu itu, di sana dikatakan Tuhan Yesus sedang tertidur, dan para murid mengatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudaraku, pertanyaan ini perlu kita renungkan dalam hidup kita. Apakah benar Tuhan tidak peduli atas hidup kita?
Apakah Tuhan tidak peduli atas hidupmu? Apakah Tuhan tidak peduli untuk masa depanmu? Apakah Tuhan tidak peduli akan kebutuhan-kebutuhanmu? Apakah Tuhan tidak peduli atas sakit penyakitmu? Saya katakan bahwa Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat peduli dalam hidup kita. Karena itu saudaraku dengan Tuhan, jangan ketika masalah yang sekonyong-konyong datang dalam hidup kita itu, kemudian kita membuat penilaian yang salah terhadap Tuhan. Tuhan tidak peduli, Tuhan marah. Saudaraku, Tuhan jahat. Tidak, saudaraku, saya katakan Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Tuhan tetap peduli terhadap saudara dan saya. Karena itu kesadaran ini harus kita senantiasa tanamkan dalam hidup iman kita. Karena itu saudaraku sangat penting. Siapa yang kita cari ketika sekonyong-konyong masalah itu datang? Para murid mereka berdatang kepada Tuhan, membangunkan Tuhan, dan mereka katakan, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan itu sangat penting. Karena itu saudaraku yang Tuhan, dalam apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Markus pasal 4 ayat ke-40 di sana dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penilaian kita yang salah terhadap Tuhan karena kita ditimpa ketakutan, karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Karena itu mari kita bangun hidup iman kita. Apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan jangan engkau takut. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, karena janjinya iya dan amin. Tuhan akan menolong hidup kita. Tuhan peduli atas kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa hidup iman kita hari ini untuk kita boleh percaya kepada Tuhan, bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan pastikan kita untuk dapat mencapai masa depan kita. Bahkan masalah bisa datang kapan saja pun dalam hidup kita, namun kita tetap yakin bahwa Tuhan bersedia dan sanggup menolong kita. Dan yang ketiga dikatakan jangan kita salah menilai Tuhan. Tuhan selalu peduli atas kehidupan kita. Tuhan peduli atas kehidupan saudara. Ketika saudara menghadapi masalah, pergumulan, sakit, penyakit apapun, Tuhan sangat peduli atas hidup saudara. Karena itu saudaraku, mari kita tetap miliki harapan kita dalam Tuhan. Mari kita taruhkan masa depan kita ke dalam Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Tuhan yang mengatur hidup kita. Sekalipun badai melalui dalam hidup kita, namun kita harus tetap yakin bahwa perahu kita tidak akan pernah tenggelam. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk kami datang kepada Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terangi setiap ayat kata firman menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Bahkan ajar kami terus percaya kepada Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami sangat yakin Tuhan akan membawa kami untuk mencapai tujuan akhir hidup kami bersama dengan Tuhan. Bahkan sekalipun masalah Tuhan izinkan dalam hidup kami, Tuhan, Engkau yang peduli atas hidup kami. Engkau senantiasa perhatikan hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati keluarga kami jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini. Apapun yang pergumulan, masalah, persoalan kami, bahkan sakit, penyakit, kelemahan tubuh kami, angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Dialah kami adalah perlindungan Tuhan, kami adalah pertolongan Tuhan. Kami dapat menyelesaikan apapun kami hadapi hari ini, dan kekuatan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan di tengah pandemi virus corona, kami mohon senantiasa perlindungan Tuhan. Jaga, lindungi kami, jauhkan segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona, kelemahan tubuh apapun mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami kuasa darah Tuhan. Kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Persembahan-persembahan jemaat Tuhan yang diberikan dengan hati rela dan sukacita, kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persuara Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, dalam pengiriman pelayanan saudara. Apapun yang saya kerjakan Tuhan berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua berkat dikatakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.